Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu dan kali ini gua mau ngobrol sama salah seorang temen gua nih yang kisah hidupnya beda banget dari cerita narasumber gua sebelumnya, dan kayaknya ceritanya sih tadi kita udah ngobrol-ngobrol singkat gitu sama teman gue ini. Banyak hal yang akan kita bahas di episode kali ini. Gua kenalin dulu, di sana udah ada Angel. Halo Angel. Hai Kak, apa kabar? By the way, kok lu manggil gua Kak, lu umur berapa dah? Aku 30, udah tua. Tua banget 30. sih. 30 tuh kelahiran berapa ya? Kelahiran 90 ya? 89 Iya. atau 90? 89. 60 Kak, aku udah ngerasa tua banget loh. Bukan berarti kamu, aku Iya, merasa iya, kamu iya. lebih tua juga sih. Iya, iya, Karena aku iya. dari Jawa aja, jadi biar halus gitu. Oke. Angel ini bisa disebut apa Angel ya? Transgender ya? Iya, kalau di Betul. sini bahasa kerennya transpuan. Jadi Angel ini Transpuan. adalah Itu seorang meaningnya sama ya? transpuan. Mungkin Sama transgender banyak perempuan. orang yang kan ada juga transgender apa ya, laki-laki sebagai atau trans warga men. negara Indonesia gitu ya, banyak banget yang gak tahu gitu apa sih sebenarnya motivasi seseorang itu menjadi seorang transgender atau transpuan gitu. Mungkin Angel ini kan umurnya udah 30 tahun gitu ya. Boleh tahu gak sih kayak pertama kali itu sejak kapan gitu kepikiran ingin jadi seorang transpuan gitu? Kalau aku sih kasus orang beda-beda sih ya, kenapa mereka sekarang tuh ngejalani hidup di gender yang tidak seperti mereka dilahirkan. Kalau emang aku sih dari kecil aku ngerasa aku perempuan aja, dan itu ada di dalam diri aku gitu loh. Tapi untuk benar-benar berani come out, ada kesempatan bisa ngelakuin apa yang ada di pikiran aku baru-baru ini. Tapi kayak hobi dandan, suka pakai baju cewek, hobi-hobi ngelakuin kegiatan-kegiatan cewek dari dulu. Dulu tuh maksudnya waktu masih kecil atau pas udah remaja? Kecil banget. Kecil banget. Gitu, iya. Aku Kecil tuh punya banget. kakak cewek gitu. Oh, punya kakak aku cewek. Iya, terus emang aku suka main sama dia kan. Aku juga punya banyak saudara laki-laki, tapi aku lebih nyaman main sama saudara perempuan aku. Iya. Nah, berarti kalau transpuan itu berarti pre ya, belum operasi gitu kan? Belum ya? Bisa udah operasi, bisa belum operasi, sama aja kok. Yang Kalau- namanya trans itu kan Perubahan ya, transitioning to- transitioning ya. Ya. perubahan, dari penampilan pun udah bisa disebut dengan perubahan gitu. Dan itu kalau emang dia ngelakuin itu in daily basis gitu loh, nggak cuman yang kayak bukan regularly, kayak cuma temporarily gitu. Kayak aku kan emang hari-hari sekarang kan aku emang perempuan, ya udah transgender. Tapi kalau kita kan ngomongin tadi kayak masa lalu gitu ya, waktu zaman dulu Angel ada ini enggak sih, maksudnya kayak orang tua gitu ngomong sesuatu, atau kayak kan dari kecil tadi udah bilang Angel tuh suka banget udah pakai dandan, terus suka pakai ya mainan yang kayak cewek biasa lakuin gitu kan. Ada komen-komen gak sih dari orang tua, atau dari mungkin kan tadi bilang punya kakak ceweknya nggak komen atau apa gitu? Mereka sih lucu-lucu aja ngelihat aku, karena emang dari kecil muka aku udah ayu gitu loh, jadi cute gitu mereka ngelihatnya. Tapi pas aku katakan pakai rok terus aku keluar dari rumah, kok anak-anak yang lain pada ketawa gitu, sedangkan aku tuh ngerasa cantik pakai itu. Terus aku pulang-pulang nangis gitu, kenapa aku diketawain.
terus mulai dikasih tahu lah karena kamu ini laki-laki gitu-gitu. Tapi tetap perasaan perempuan ada di situ. Kayak aku tuh nggak pernah benar-benar mengidentifikasikan diriku itu laki-laki gitu loh. Ada banyak hal yang laki-laki lakuin yang aku tuh kayak kurang cocok gitu. Berarti memang kalau lingkungan sekitar gitu kan biasanya ada faktor di mana kayak lingkungan tuh sangat mempengaruhi bertumbuhnya seseorang gitu ya. Kalau Angel dari kecil emang lingkungannya kayak ya fair-fair aja, biasa aja menanggapi perilaku Angel yang kayak gitu, atau kalau zaman sekarang kan kayak dikit-dikit tuh ada bullying gitu. Kalau zamannya Angel atau di circle-nya Angel itu zaman dulu ada kayak gitu juga, atau ya udah Angel jalanin biasa aja atau gimana? Justru malah kakakku laki-laki tuh mostly pada rock and roll gitu. Terus bapakku malah haji. Wow. Iya kan, malah justru di film aku tuh kayak mungkin banget seseorang tuh bisa akhirnya ngejalanin hidup jadi transgender gitu loh. Dan dari cara keluarga ngedidik aku juga sebenarnya lebih ngarah ke laki-laki gitu. Kayak misalnya dulu ibu aku pernah beliin aku motor Tiger gede, hope aku bakalan lebih jantan gitu. Tapi nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Tapi karena orang tua akhirnya nggak ada, terus aku aku memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Aku merantau ke Jakarta. By the way, aku dari Solo. Oh, Solo. Iya. Berarti jadi di Jakarta. Iya, ngerantau ya? Iya, merantau di Jakarta. Aku fully aware gitu kalau misalnya aku decide aku pengen menjadi perempuan, kayak kesempatan buat aku lebih dikit buat dapat kerja gitu. Jadi mau nggak mau aku ya suck it up gitu. Jadi aku harus welcome to the manhood gitu. It's a man's world gitu kan orang bilang. Jadi ya aku harus terima kenyataan, ya udah aku harus jalan jadi laki. Dan aku misal pengen berfemininan itu privately aja, kalau misal di rumah kayak dandan sendiri, gaya-gaya di depan kaca gitu. Ya. Kalau boleh tahu nggak sih, kalau Angel ini sekarang berarti statusnya udah operasi atau belum? Operasi apa nih? Semuanya gitu, dari muka, body, terus semua. Udah atau belum? Atau baru ada planning atau? Aku belum ada rombakan sih, cuman perawatan ada, hormon aku minum, baru sejauh itu sih. Dan aku ngelihatnya sih kayak progres aku jadi perempuan lumayan cepet gitu dari apa yang aku udah lakuin selama kurun waktu 8 bulan ini. Jadi aku beda banget antara sekarang sama 8 bulan yang lalu. Kalau aku kan nggak gitu paham. Maksudnya yang hormon itu berarti kayak obat yang diminum secara rutin gitu ya. Itu fungsinya apa? Fungsinya ini meningkatkan kalau aku sih otomatis aku menjadi perempuan ya. Jadi yang aku konsumsi hormon biar meningkatkan level hormon perempuanku, nurunin hormon laki. Jadi dalam tubuh manusia itu ada setiap manusia mau laki-laki mau perempuan itu ada hormon estrogen, itu hormon laki-laki sama hormon testosteron itu hormon laki-laki, sama hormon estrogen itu hormon perempuan. Jadi yang aku lakuin, aku menekan hormon testosteronku, naikin hormon estrogenku gitu kan. Ya. Berarti kalau dihitung-hitung ya total Angel kayak gini berarti baru ya? Belum minum hormonnya? Iya, 8 bulan lah. Apa itu baru nggak ya? Dan baru hitungannya. Kan belum ada 1 tahun kan ya? Belum. Ya. Berarti sekarang kalau Angel ini dari Solo gitu ya,
keluarga tapi masih kakak, adik, abang gitu, masih di Solo juga? Ya, masih di Solo. Oh berarti ini oh iya, by the way Angel ini sekarang di Bali ya, bener ya? Iya. Ya. Iya. Nah, ada ini enggak sih Angel, kayak biasanya ya kalau orang gitu, biasanya nih misalkan anak-anak motor mainnya sama anak-anak motor gitu, anak-anak fashion mainnya sama anak-anak fashion. Kalau yang kayak kamu gitu Angel, punya kayak komunitas, ya nggak tahu mungkin komunitasnya kecil, komunitas yang gede gitu nggak sih, buat yang kayak sekedar kopdar, ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu, ada nggak sih? Atau yang mainnya sama temen yang emang udah kenal biasa aja gitu? Nah, kalau ngomongin soal komunitas, Mm-mm. dari awal kan aku nggak tahu ya terminologi transgender itu apa. Mm-mm. Aku sebelumnya tuh nggak mendiagnosa diriku itu transgender gitu loh. Yang aku tahu di dalam aku tuh kemayu, aku feminin, aku ngerasa aku perempuan. Tapi ya udah, aku simpen di dalam aja gitu. Mm-mm. Jadi selama ini juga aku seringnya tuh main sama teman-teman cewek karena aku ngerasa akunya cewek. Jadi so far kebanyakan teman-teman aku emang cewek atau teman-teman gay gitu yang aku nyaman main. Sampai akhirnya aku ngerasa kok perasaan aku pengen jadi cewek kok semakin menggebu-gebu gitu. Di situ aku mulai paham. lihat Google lah, searching ini tuh sebenarnya apa. Harusnya aku datang ke psikologis sih, cuman aku belum, karena aku udah yakin aja, oh aku ini kayaknya ngarahnya ini deh, bukan kayaknya ya, aku udah yakin banget pengen jadi cewek kan. Emang bener aku ini trans gitu loh. Ya. Kalau di umur 30 gitu ya, ngomongin soal kita kayak kan biasanya orang tuh ya udah umur 30 terus biasanya tuh mikirnya pasti udah kayak jangka panjang jauh ke depan gitu. Entah dia plannya punya pasangan, terus dia mau naik ke move on to the next level kayak which is nikah gitu ya. Kalau Angel nih ya, kan hitungannya emang dari kecil gitu ya pengen jadi wanita gitu. Terus kedepannya kira-kira ada plan untuk ke arah situ nggak, atau kayak kita masih jalanin aja dulu kayak sekarang gitu, atau gimana? Ada sesuatu nggak yang Angel tuh mungkin udah punya plan gitu ya beberapa tahun ke depan, at least 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu. Apalagi Angel sekarang udah 30 gitu ya, beda dikit sih umurnya sama aku. Kan emang kepinginan jadi perempuan kan emang dari kecil kan, tapi kan kebentrok dari realita, aku harus kerja keras gitu loh. Jadi emang sejak aku merantau sampai aku umur 30 ini, aku tuh kerja terus. Non-stop karena emang gitu. aku mikirin Fokusnya gimana caranya kerja. hidup gitu kan, ngumpulin duit gitu. Terus aku kayak nggak mengenal jati diri aku gitu. Jadi kayak ada suara-suara di kepala aku gitu loh. Tapi aku tuh nggak bisa kayak suara-suara. Iya. Aku ngerasa aku nggak bisa nolong diri aku gitu loh. Iya. Makanya aku ngerasa sekarang aku ngerasa kayak dapat kesempatan, ya udah I really grab it gitu. Kapan lagi aku bisa mengekspresikan perasaan aku gitu. Karena kalau makin aku tunda, makin aku ngerasa aku bakalan makin too late gitu. Nggak nyaman juga ya nanti ya, jalanannya juga nggak ini ya, nggak terbiasa. Maksudnya sekarang kan udah nyaman nih kayak gini dari kecil lagi kan, takutnya kalau itu semua berubah nanti ada ketidaknyamanan kayak gitu nggak sih, ngerasa gitu nggak? Selama aku transition ini sih aku observe-nya ya, aku yakin setiap laki-laki itu punya sisi feminin sama maskulin. Nah yang aku lakuin sekarang, yang ada di diriku kan sisi feminin kan lebih gede gitu kan. Dan yang aku lakuin sekarang itu kayak aku nggak explore sisi femininku gitu loh. Aku perlu pengen terapin gitu. Aku pengen make the most out of it gitu. Yap. Tapi Fulin Angel tapi ada maksudnya kayak ya sebagai sekarang nih oke lah transpuan gitu, tapi kan ada rasa kayak pengen punya pasangan gitu gak sih? Pasti pengen dong. pengen lah. Nah jadi itu gimana ya, maksudnya kadang orang kan kalau
kayak misalkan aku pengen punya pacar, cari gitu apa ya, perempuan yang gimana ya, yang sesuai selera aku gitu. Nah, Angel kalau misalkan ada perasaan kayak gitu dong, kan punya rasa kayak gitu, Angel tuh ngapain gitu? Ada yang harus dilakukan nggak? Atau Angel tuh nyari ya yang temennya, circle-nya kayak Angel sekarang gitu, terus nanya-nanya? Atau emang karena saking sibuk kerja kerasnya jadi nggak ada pikiran buat ke arah situ, nyari-nyari gitu, atau gimana aja? Nah, ini yang lucu sih. Jadi kan kita balik lagi histori aku dulu waktu kecil ya, di mana keluarga tuh kan lihat aku suka dandan cewek gitu kan, yang mereka nggak terlalu marah waktu ngeliat aku kayak gitu. Tapi once mereka tahu ternyata aku tuh ada ketertarikannya tuh malah ke laki-laki, mereka kaget. Kenapa? Mereka marah sampai marah. Marah. Mereka bilang, loh kok kamu ternyata gay? Sedangkan respon aku nggak ngerasa gay, aku ngerasa aku perempuan, jadi wajar aja kalau aku suka sama laki-laki gitu. Oh iya. Itu yang mereka nggak mau ngerti pas waktu itu. Tapi pas saat itu kamu nggak coba menjelaskan apa yang kamu rasain gitu dalam diri kamu tuh kayak gimana sih rasanya? Mereka nggak aku jelasin, dan mereka kan juga ngeliat kalau aku masih suka dandan aja, tapi sebatas kayak dandan di rumah waktu itu pas masih di rumah ya. Dan aku ngerasa kalau aku nggak ninggalin rumah, aku nggak bakalan bisa bebas gitu loh. Aku bakal diatur ya. Dan dengan aku ninggalin rumah, alhamdulillah aku bisa dapat rezeki, aku juga bantuin keluarga. Dan dari situ mereka kayak lebih bisa ngelihat aku gitu loh. Iya. Berarti bantu. Statusnya berarti bukan kabur dari rumah kan? Atau kabur? Enggak, aman kan? Biasa kan? Maksudnya ya pergi aja gitu. Awal-awal iya sih emang kabur, karena mungkin aku stay di rumah kan. Tapi habis itu kan aku memang sayang sama keluarga aku kan. Jadi aku sering bantu gitu. Nah, ngomongin ketertarikan aku sama laki-laki, meskipun pas dari aku merantau sampai katakan 10 tahun ini, emang aku ada ketertarikannya tuh ke laki-laki. Dan emang kayak sekali, 2 kali, 3 kali aku udah pernah dating sama cowok gitu. Berarti after dating apa ya, maksudnya dari awal kalian kan ketemu nih, ya kan? Pasti udah saling terbuka gitu kan, cerita-cerita atau ya paling nggak ada kayak dari Angel tuh nyeritain, aku nih kayak gini, masa laluku gini-gini itu, atau kamu kayak nggak usah, itu disimpan aja deh, nanti biarin dia nanti tahu dengan sendirinya? Kalau dating sebelumnya kan emang penampilan aku lebih cowok ya, jadi pacar aku ya otomatis gay gitu. Oh, jadi penampilannya nggak kayak yang sekarang nih, nggak kayak yang gini? Belum, yang pacar-pacar belum. Iya. Tapi emang kadang-kadang aku dandan tapi cuma discreetly gitu loh, kayak di kamar, emang buat kepuasan batin aja. Oh iya. Gitu. Nah, setelah aku mulai putusin, udah aku pengen pakai baju cewek aja. Terus aku tambah nyaman, aku tambah ngerasa happy. Itu berarti turning point-nya itu di tahun berapa, Jel? Baru 8 bulan terakhir ini. 8 bulan ini berarti tuh udah mulai beli baju. Minum hormon itu. Oh, barengan ya, suntik minum hormonnya bareng, beli pakaiannya bareng gitu ya? Enggak sih, kalau pakai pakaiannya kayak beberapa bulan sebelumnya. Ya tapi hitungannya kan paling baru 1 tahunan ya? Ya, 1 tahunan ini. Ya. Oke. Ya, lanjut tadi gimana? Nah, kalau dalam kurun waktu 1 tahun ini, dating life aku pikir juga aku bakalan meet up-nya tuh juga sama cowok-cowok gay yang kayak sebelumnya gitu. Tapi ternyata cowok-cowok yang ngasih aku perhatian, yang nge-DM Instagram aku, mereka tuh malah bisa bilang heteroseksual, straight, karena tiap aku tanya,
kamu gay apa straight, mereka nggak mau apa didefinisikan gay. Aku tuh nggak suka laki-laki, aku sukanya perempuan, dan aku ngeliat kamu tuh perempuan, aku tuh straight. Mereka bilangnya gitu. Itu yang sebelumnya aku nggak tahu. Iya. Dan ketika dia bilang kan dia si cowok itu straight gitu ya, terus kamu gitu nggak cerita tentang ya aku ini kayak gini gitu, tapi dianya nggak ngindar gitu. Emang dia suka, emang tuh yang dia cari. Mereka yang gitu. nge-DM Instagram aku, iya. Dan misalnya pun mereka nggak tahu dan aku akhirnya cerita, kalau emang mereka suka sama aku, mereka bakalan bilang, oh tapi aku penasaran nih, aku pengen coba. Kadang-kadang aku merasa kayak sakit hati gitu, coba kayak seakan-akan makanan gitu kan. Coba. Iya, tapi ya udahlah, mungkin maksudnya belum pernah berpengalaman sama transpuan, jadi yang namanya orang penasaran kan. Iya sih, wajar sih maksudnya ya. Ya tapi buktinya Angel bisa jalanin walaupun dia bilang tadi coba. Jalanin kan akhirnya? Jalan kan akhirnya? Ya buat lucu-lucuan aja, fun-fun aja. Buat lucu-lucuan. Lucu-lucuan gimana? Lucu-lucuan iseng-iseng gitu. Nah, maksudnya buat happy-happy aja, buat jalan gitu. Oh, oke. Ya. Berarti lumayan juga ya, maksudnya 1 tahun gitu. Tapi keluarga gitu udah tahu belum sih kayak yang sekarang nih Angel ya yang kayak gini gitu. Yang kayak gini sekarang nih, ya sekarang kayak gini gitu. Mereka lebih surprise-nya itu pas ngelihat aku dandan, setelah ngelihat aku berkarir di kerjaan aku, di mana kerjaan aku tuh ada kerjaan yang nggak sepele gitu loh, di mana aku tuh harus jadi laki-laki gitu loh. Mereka udah mikirnya, oh ya udah berarti aku tuh emang ngejalanin pengen jadi laki gitu. Terus pas ngeliat aku akhirnya, kok dandan lagi? Itu mereka yang surprise gitu, tapi nggak kaget-kaget banget sih, karena mereka kan dulu sering lihat aku dandan. Ya paling perubahannya kayak ini mah cuma sekarang diterapin di real life aja gitu kan. Dulu kan kayak cuma keluarga terdekat gitu doang yang tahu, sekarang udah lebih ke publik. Ya dulu kan misal rambut aku nggak sepanjang ini, sekarang panjangin rambut banget. Itu tapi asli ya, bukan ekstensi ya? Campur sih, ada yang asli, ada yang ekstensi. Oh. Iya. Yang panjang banget ini ekstensi, tapi emang rambut aku lumayan panjang yang aslinya. Oh, aslinya emang panjang. Udah setahunan juga kok aku manjangin. Sekamu kayaknya ya. Oh ya, aku seberapa ya? Sebahu. Ya segitu tuh kayaknya. Tapi Angel kan tinggi. Angel tinggi kan? Tingginya berapa? Aku 175. Buset. Ya sama kurang lebih. Aku 178. Beda dikit lah. Ya kurang lebih sama. Nah, jadi kakak bisa gendong aku dong. Aduh. Gendong. Bisa. Gendong di leher bisa, biar gini-gini kalau lagi konser. Bisa. Lagi kemana-mana. Ibu siapa sih dulu itu? Udah almarhum Mbak Surip. Oh iya. Angel berarti mungkin yang mau lihat ya Instagramnya Angel apa sih? Angel_Pranzi. Angel_Pranzi ya, _PRANZ. Iya, betul ya. Iya. Gini, Angel ini kan gimana ya? Kayak aku nih punya teman transpuan sih nggak ada, tapi kalau yang gay ada gitu ya. Mungkin ada nggak? Aku mau tanya gitu. Apakah orang yang gay itu ada 2 tipe gay ya? Ada yang jadi cowoknya, ada yang jadi ceweknya. Bener kan? Nah, apakah gay yang bener gak sih? Taruh ini bener gak? Ini memvalidasi dulu. Bener gak sih itu? Nggak selalu sih. Nggak selalu ya? Tapi kok teman konteks dalam apa nih? Dalam ranjang apa dalam
Ya. berpacaran kesehariannya nih Bukannya sama, Anjel? belum tentu yang berperan. Oke, kalau kita ngomongin belak-belakan ya, kalau masalah ranjang itu ada yang dinamakan top, ada yang dinamakan Iya. bottom. Bottom ya. Dan Bottom si tuh top yang ini ceweknya. bottom ini yang menerima. Iya, menerima gitu ya. Jadi nggak selalu dalam hubungan seksual di komunitas gay itu top ketemu bottom, bisa aja top ketemu top, bottom ketemu bottom. Oh, Ya, bisa mungkin ya. ketertarikannya ada gitu. Dan belum tentu yang jadi top itu yang bersikapnya dalam keseharian tuh laki ataupun sebaliknya. Oh gitu. Belum mungkin juga ada dua cowok pacaran, satu bottom satu top, tapi yang ternyata yang top ini yang lebih manja kesehariannya, yang bahkan lebih kemayu atau lebih suka masak di rumah. Dan yang bottom ini ternyata yang suka nge-gym, yang kerja keras. Jadi nggak ada patokan sebenarnya. Oh, berarti soalnya gini, kalau ngomongin apa ya, kayak sesama jenis gitu ya, kan kalau cewek gitu biasanya ada yang dia tuh ada yang cowoknya bucinya, ada yang ceweknya gitu ya. Katanya kalau dia buci ketemu buci nggak akan cocok gitu. Aku pikir itu kalau di cowok yang top ketemu top kayak kutub magnet aja gitu ya. Utara ketemu utara nolak gitu. Kirain kayak gitu aku mikirnya. Ternyata enggak juga ya. Nggak juga, nggak selalu kok. Yeah, aku ada juga temen drag queen yang bener-bener dan perempuan di panggung, dia pacaran sama-sama drag queen. Kalau dipikir-pikir mereka sama-sama perempuan, bisa pacaran tuh. Berarti apa ya? Karakter ya? Atau tarikan aja? Ketertarikan? Itu kayak limitless gitu loh. Indefinite gitu. Iya. Kalau berarti gini, kalau Angel bisa switch, maksudnya bisa keduanya gitu. Kan ada yang kayak tadi aku ceritain tuh, temanku yang cewek itu dia nggak bisa tuh, katanya kalau memang dia buci ya dia buci aja gitu, setelannya pendek, rambutnya gitu, atau mungkin tomboy gitu, walaupun panjang tapi tomboy. Ya dia maunya sama yang cewek-cewek yang feminim kayak gitu, yang terlihat ya kayak wanita benar-benar seutuhnya gitu pada normalnya. Kalau Angel gitu ya, gimana ya mendefinisikan ininya ya? Angel tuh kalau gimana tahu bisa jawabannya? switch gitu? Hah? Aku bisa switch enggak? Kalau pengen tahu jawabannya, ya udah kamu cobain aku aja, Bang. Kita juga ketemu. Aduh. Kira-kira aku yang memberi apa yang menerima? Terjanjian gini-gini aku yang nerima ya? Oh shit. Aduh. Mungkin kamu juga punya yang penasaran, Bang. Belum pernah coba. Aku kalau kecemplung takut. Kenapa jadi bahas gini ya? Pasti never loh. Tapi malah cenderung tapi kalau untuk apa ya, intensinya ngobrol gitu ya, aku tertarik gitu karena seru gitu ngobrol gitu. Tapi kalau udah ke ranjang gitu kayak aduh takut aja, nggak tahu padahal takutnya takut apa nggak tahu juga gitu. Tunggu, takut sama gay apa trans nih? Nah kalau gay kan nggak kelihatan kan, kadang rupanya juga kayak pada orang-orang pada umumnya normal, jadi dalam kasat mata nggak kelihatan gitu. Kalau trans kan kayak udah ketahuan nih, semua nggak tahu ya, semua trans kayaknya kalau diajak ngobrol seru gitu. Kalau yang sepenglihatanku ya, nggak tahu kalau orang yang kenapa? Tunggu, kamu sexually attracted-nya ke cowok apa cewek? Cewek lah, cewek dong. Cewek kan. Ya udah, berarti kalau kamu ngeliat trans yang cantik banget kayak perempuan, sama aja kamu ngeliat perempuan gitu loh. Dan biasanya nggak ada ketakutan di situ, kecuali kalau emang ada laki-laki ngajakin kamu tidur, pastilah kamu itu takut. Iya takut itu paling Iya, kalau masih takut sih. Kan nggak tentu trans itu berperilaku laki-laki itu kan.
banyak trans Iya. yang udah cantik, Iya, tapi kayak benar juga. Milan, kayak Iya sih, Billy benar Bradley, kayak Lucinta Luna, kayak aku iya. yang udah wanita. Tapi ada ini nggak sih? Gini ya, misalkan gini, Angel nih tampilannya udah kayak gini. Tapi kan aslinya laki gitu ya. Kalau misalkan Apanya? Hah? Dulunya Yang bawaan lahir laki-laki kan? Nah, Aha. ya kayak bisa nggak kayak masih misalkan gini dibutuhin nih dalam keadaan terjepit gitu ya, urgent, katakanlah Angel punya temen gitu lagi kesusahan gitu yang membutuhkan tenaga laki-laki gitu. Apakah Angel bisa mengeluarkan kekuatan Angel sebagai laki-laki gitu gak? Misalnya gini, temen kosannya Iya, physically. Kayak misalkan teman Angel tadi di kosan, tolong dong lagi deket sini nih, mobil mogok. Kira-kira Angel bisa, wah, kan kayak masih ada laki-laki tuh biasanya punya kayak kekuatan, ya paling nggak bahasa gampangnya, bolehlah dorong dikit bantuin temen gitu. Itu masih bisa keluar gak? Atau kalau misalkan wanita kan, aduh nggak kuat gitu-gitu. Kalau Angel gimana? Itu salah satu efek dari hormon sih. Iya. Hormon estrogen itu ngilangin ini upper muscle kamu. Jadi aku nggak sekuat seperti sebelumnya. Jadi udah nggak kayak dulu ya kalau minum efek hormon lower itu ya. Kalau cewek kan lower strength-nya kan lebih kuat tuh kayak pinggul, bokong. Ini sekarang aku lebih kuat sekarang. Tapi otot aku atas ini udah melemah dan itu emang aku rasain gitu, kayak ngangkat-ngangkat udah nggak powerful sebelumnya. Lebih kuat tuh maksudnya kuat gimana, Jel? Kuat ngangkat, dan sebelumnya kan kayak lebih berotot gitu ya, dan sekarang tuh kayak sekarang udah kayak kendor gitu ya? Iya, ngecil, kendor, nggak segede dulu. Itu efek hormon bisa mengecilkan ini? Iya, efek hormon, banyak banget efeknya. Iya. Mungkin gini, ada ini nggak sih, Jel, kayak biasanya ya kalau ngomongin trans gitu, pasti ada yang identik dengan ke Thailand aja operasi sana sini. Angel ada plan gitu gak? Nggak ada. Nggak. Oke. Aku pengen bikin ini lebih gede sih, cuman bukan short term plan. Ntar kalau udah ada kesempatan aja, itu tuh baru berangkat. Dikasih implan ya? Implan ya. Terus kayak buat ngerubah muka segala macam, aku udah happy sama muka aku sekarang sih. Dan banyak yang bilang aku udah yang udah feminin, udah cewek. Iya, kalau muka iya benar. Udah nggak usah diapa-apain lagi. Iya, tapi maksudnya terkait dengan badan gitu. Iya, paling ini. Badan. Ini bahu. Ini. Oh, ini. Iya. Kan lumayan ya harganya kan? Apa gedein ini tuh lumayan kan? Aku ada sih rezeki buat itu, cuman aku belum tahu kapannya aja. Ntar kalau udah oke dan udah mahteh gitu kan. Soalnya buat aku sih, buat jadi perempuan tuh belum tentu kamu tuh harus punya tete gede. Buat jadi betul. Perempuan tuh kamu, buat aku ya, ini opini aku. Buat jadi perempuan kamu tuh nggak harus punya itu bahasa halusnya. Big boobs. Nggak harus punya si mbak di bawah. Itu semua yang kamu rasain gitu loh, dan itu semua kan ada di bawah baju kamu gitu loh. Belum tentu kamu punya si mbak di bawah tapi kamu tuh perempuan. Ada banyak perempuan yang punya si mbak di bawah tapi perasaan mereka laki-laki. Jadi apa yang aku observe selama ini dari hidup aku, Inggrisnya ya, your genital doesn't really define your gender identity gitu loh. Kelamin kamu tuh nggak mendefinisikan jenis kelamin kamu. Gimana ya? Ya nggak sih? Terjemahnya benar nggak sih? Apa yang kamu lakukan itu tidak mencerminkan identity
identitimu yang sebenarnya gitu kan. Iya, kelamin kamu di bawah celana itu Iya, nggak di bawah celana, mencerminkan. di bawah celana. Di dalam celana itu tidak mencerminkan gitu kan. Ya, jenis kelamin kamu gitu aja sih. Ya. Berarti memang ya udah jalanin aja kayak sekarang gini kan. Iya. Ya, tapi Angel punya pacar gak sekarang? Kenapa mau daftar ya? Iya. Gimana, punya gak Angel? Apa namanya? Boleh lihat CV-nya dulu, Kak. Waduh, Semuanya boleh dikirim ke email Angel. ada rekrutmennya ya? Ada sih yang beberapa ngedeketin, cuman Dari DM gitu Angel? karena penjajakan dulu lah ya. Di penjajakan. Berarti jomblo Karena nih, udah jomblo. tambah tua Jomblo juga, ya? jadi pengen yang serius-serius aja gitu, Kak. Oh, Udah aku tepis semua yang pada Wih. penasaran itu. penasaran. Maksudnya Iya, yang tadi ngedeketin cuma yang buat dulu. penasaran. Yang pria-pria yang aku penasaran dong cobain kamu, itu nggak sekali seorang dua orang loh kayak gitu. Cobain Asik apa? banget sih aku. Cobain apa? Cobain apa? Cobain apa Angel? Kue. Jadi- Yang tadi kue. Jadi, iya, di Instagram aku emang kebanyakan yang nge-DM aku tuh nggak tahu kenapa tuh bule. Bule terus mau bule mau cobain maksudnya gitu. Mereka bilang ini yang mereka bilang ya, Ya. kamu cewek kan? Aku bilang Hah? bukan. Maksudnya aku ngerasa aku cewek, tapi bukan ya. Iya. Terakhir. Iya. Maksudnya maksud mereka Paham. Aku bilang aku trans gitu. Terus mereka Terus bilang, "Kok cewek banget?" Nah, emang aku trans. Aku bilang, tapi kamu cantik, aku penasaran, aku pengen cobain. Nah, yang orang-orang kayak gini aku yang nggak begitu ngeladenin sekarang. meaningnya cobain tuh apa sih, Jel? Maksudnya yang apa ya? Terkadang itu kan bahasa yang ambigu gitu ya. Mungkin kalau bule-bule itu bule-bule yang di sini kan, Ya, ada yang Atau di yang sini, di ada yang masih di luar tapi pengen datang ke sini, pengen kenal sama aku. Masa cobain itu pengen nyobain ini It's too much wanita bersenjata. Oh ini dalam konteks ranjang gitu. Iya. Oh, iya. Jadi mereka tuh apa ya? Otomatis tuh kayak kasarannya ya. Mereka pernah nonton bokep Shemale itu loh. Yang cewek-cewek cantik tapi kok punya itu pisang di bawah gitu bang. Terus kayak jadi apa ya, fantasi mereka. Kan fantasi laki kan bisa kemana-mana tuh. Apalagi zaman sekarang mau cobain segala sesuatu. Oh, I see. Berarti memang mereka Aku tujuannya salah satu objek seksual mereka gitu, dan aku tuh gak suka digituin. Oke. Tapi kan gini, ketika kamu dapat offer kayak gitu kan, pasti kan kayak ada ini cowok ngapain sih kayak gini. Itu kan maksudnya nggak sekali dua kali dan nggak baru-baru dong, iya kan? Udah sering banget, tiap hari makan sehari-hari. Tiap hari. Ya ada aja yang nge-DM. Tapi pernah ada, maksudnya kayak ada yang wah ini cocok nih, ada yang ayo dah gitu. Ada yang akhirnya deal nggak jalan. Awal-awal, dan emang apa ya, kebanyakan aku nggak memukul rata sih ya, mungkin aja ada ntar di masa depan yang penasaran tapi akhirnya jatuh cinta mungkin. Tapi selama ini yang pada penasaran sama Ada. udah endingnya tuh cuma fun aja. Aku nggak nyesel juga sih, cuman aku ngerasa aku apa ya, udah capek gitu loh. Aku pengen yang serius-serius aja gitu, yang pasti-pasti aja, udah tua. Itu aja sih, Kak. Oh gitu. Jadi sekarang baru ngerti nih, aku baru paham ternyata meaningnya lucu-lucuan yang tadi itu yang barusan ini ya. Iya. Oh gitu. Soalnya gini Jel, wah kebetulan banget. Padahal kemarin kayak temenku tuh aku pernah rekaman sama orang dia tuh asli Kalimantan gitu. Terus dia nanya gitu ke temennya, punya temen yang Shemale nggak gitu. Terus kayak buat apaan?
iya, terus buat apa? Enggak, kayak penasaran. Ini cewek ya, maksudnya Tuh kan? temenku cewek. Terus dia Ah, nanya, penasaran, maksudnya mau main sama si Mel gitu kayak gimana? Terus dia nge-forwardin video gitu, terus kayak, aduh, lu ngapain forward gitu, udah. Soalnya waktu itu, nah dia lagi di Bali, terus dia punya akun alter gitu. Aku pernah rekaman juga di episode keberapa lupa aku. Pokoknya dia orang dari Kalimantan. Kalau nggak salah dia di Bali tuh lagi kayak kamu tahu ini nggak sih, Sky, tahu nggak? Cewek. Apa sih? Jadi cewek yang suka eksibisionis gitu, dia buka ini tempat umum gitu. Ada gitu? Ada kayak gitu. Nah dia lagi kayak gitu tuh di Bali, kayak gitu sama satu cowok partnernya dia gitu. Nah dia tuh nanya, punya temen yang simel nggak gitu, karena fantasinya dia fantasinya dia tuh kayak gitu, pengen main. Nah, aku jadi gara-gara ngobrol ini malah jadi keinget yang itu. Oh iya benar juga ya, ternyata Ada kan? ada, iya ternyata ada yang kayak gitu. Mungkin karena circleku kan nggak sampai sedalam itu gitu ya, maksudnya yang temenan dalam real life tuh kayaknya nggak ada. Kalaupun ada, mungkin dia nggak akan menunjukkan jati dirinya atau fantasinya kan, nggak mungkin dia cerita kayak gitu kan ke umum gitu. Dan setelah dengar cerita aku tadi, oh ternyata bahkan sampai bule-bule pun ada gitu yang kayak gitu ya. Terus tujuannya mereka ya hanya untuk having fun dan gak ada next apa ya, kayak kelanjutan dari after lucu-lucuan gak ada lagi, udah ngilangnya gitu. Nggak tahu, itu kan pribadi mereka. Kalau aku beda. Nah yang bikin kamu tuh accept them gitu ya, apa? Ada nggak kayak mau apa, cuma iseng aja gitu, apa penasaran juga gitu? Oh si pria-pria yang pada ini penasaran sama aku. Kalau dulu sih lebih ke apa ya, apresiasi. Apresiasi keputusan aku gitu loh. Iya, aku emang apresiasi diri aku gitu loh. Ya udah, aku pengen jadi cewek gitu. Aku masih laku nggak sih? Katakan gitu kan. Iya. Loh, kasarnya gitu ya. Kok ada yang ngajakin kenalan? Ternyata oke nih, bule ya gitu. Udah aku temuin, terus have fun, emang kita enjoy the time gitu. Tapi yang namanya juga cowok-cowok yang emang cari fun doang. Kita juga bisa berharap apa sih? Iya sih, gitu bener aja juga. sih. Bener. Kecuali kalau emang itu cowok emang niatannya pengen pacaran serius. Baru tuh ini Aku yang sekarang ya, yang aku mau making time gitu. Tapi kalau dating gitu cuma berdua aja tuh, nggak ada orang ketiga gitu? Trisa maksudnya? Enggak. Ya siapa tahu kasusnya kayak yang maksudnya kayak temenku tadi gitu loh, kayak emang nyari yang having fun, terus having funnya yang ekstrim gitu, mau coba gitu. Entah temen, mungkin dia ngajak temenmu, atau dia emang udah ada temennya atau partnernya gitu, atau yang normal biasa aja. Aku sih lebih old school ya. Aku suka dipacarin, aku suka romance, aku suka disayang-sayang. Makanya berdua gitu ya. Iya. Dan tapi banyak kok yang pada ngajakin threesome lah, yang ngajakin itu fantasinya segala macem, yang ngajakin Angel gitu. Nggak sekali dua kali juga tuh, misal dari dating application gitu ya, yang Angel main dating application juga. Angel main dating app juga. Pakai masa lockdown gini. Buat lucu-lucuan aja, buat lucu-lucuan lah. Buat buat ketawa-ketawa aja di kamar, ngobrol sama sama orang-orang dari aplikasi gitu. Dan nggak sekali dua kali ada orang-orang yang aneh. Misalnya yang udah punya pacar, terus justru malah pacar ceweknya itu yang ada fantasi pengen
dikerjain sama trans, Oh gitu. minta aku yang ngelakuin yang ih ih mbak pikir ini ke topeng monyet bisa ditangkap. Mending kalau dibayar ya, mending kalau dibayarin Jal. Orang mau dibayar. Adanya aja. Selalu ada yang kayak gitu-gitu ya. Iya, selalu aja. Kayak ada ini gak sih? Tadi kan kita udah sekilas ngomongin kayak plan gitu ya, ngomongin at least 2 tahun, 3 tahun. Nah, Angel nih kan sekarang karirnya oke lah, ibaratnya udah oke gitu. Keluarga juga ya nyaman-nyaman aja, maksudnya nggak terlalu nggak terlalu mempermasalahkan. Kan ada yang sampai biasanya orang-orang yang terang kayak sampai keluarga aja udah dicoret di foto keluarga. Ada tuh yang kayak gitu-gitu kan. Nah, setidaknya Angel kan nggak separah itu gitu ya. Ya kan, bener nggak? Ini harus Aku divalidasi. cukup beruntung sih. Cukup beruntung ya kan. Ada nggak sih Angel kayak kira-kira nih ke depan gitu ya, Angel nih mau jadi yang seutuhnya atau kayak gimana gitu Angel? Ini terkait dengan yang tadi kita bahas ya, kayak misalkan Angel tuh mau punya pasangan yang setia, bener-bener pasangan gitu, yang serius, bukan yang main-main, bukan yang lucu-lucuan gitu. Ada nggak Misal sih? kalau pasangan aku minta aku buat operasi kelamin gitu. Iya, kira-kira Ibarat gitu gimana? Ya, aku pun kalau misal operasi kelamin bukan karena orang lain yang minta, karena emang aku yang Diri pengen sendiri. gitu. Iya, diri sendiri. Tapi sampai detik ini aku udah merasa cukup wanita dengan bentukan aku seperti ini. Oke. Tapi kan aku nggak ngerti kan, maksudnya nobody knows what the future brings gitu loh. Siapa Oke. tahu kayak tahun depan, kok aku tiba-tiba pengen banget punya tete gede. Kan aku juga nggak tahu, tapi sekarang sih aku masih oke dengan size yang segini. Nyaman-nyaman aja ya. Dan ini juga kayak tips buat teman-teman trans, kalau ada yang ngedengerin atau nonton juga trans dari komunitas aku, ya tips juga sih ketika kita udah nyemplung buat transition, kayak kita emang harus punya goal sih. Aku tuh pengen jadi cewek yang kayak gini gitu. Itu bagus punya goal kayak gitu. Tapi juga jangan lupa kayak ingat sama diri kalau sebenarnya kita tuh for whatever kita punya, kita tuh udah cukup gitu loh. Jangan terlalu yang ngejar, itu bisa bikin kita gila juga gitu. Ngebikin kita nggak puas, ngebikin kita malah down gitu loh. Iya. Bener juga sih, itu pasti kebayang-bayang kan. Iya, juga dibanyak-banyakin bersyukur juga sebenarnya, biar kita nggak terlalu ngotot gitu. Kalau misalnya aku ngotot banget pengen punya figur kayak Victoria's Secret model, aku bisa gila sekarang. Iya. Kapan aku tambah kurusnya gitu? Kapan pinggang aku tambah kecilnya? Bisa gila. Iya. Kalau kita lihat itu juga, harus dempul banget tuh, dempul sana sini kan. iya, kalau kita lihat juga, cewek yang terlahir cewek pun di dunia ini beragam gitu loh fisiknya. Maksudnya nggak ada patokan. Kamu tuh cewek, kalau kamu tuh kelihatan kayak gini, nggak ada patokan gitu sebenarnya. Buat aku loh ya, apa yang aku pelajari. Maksudnya selama apa yang kamu rasain itu kamu cewek dan kamu merasa cantik, ya udah kamu cewek. Yap. Oke. Yang penting kan intinya ya nyaman kan jalaninnya. Kalau nggak nyaman ya ngapain juga kan. Iya. Jangan memaksakan diri juga gitu. Tuh, jangan memaksakan diri. Oke lah, untuk segmen apa lagi nih? Segmen yang ini kayaknya kita tutup dulu ya, Angel, sampai di sini Angel ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi di segmen yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Sipo.